Ya, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Fihir Fauzia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Priska dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini telah selesai dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana dalam gugatan pra-peradilan jilid ketiga ini fokusnya adalah dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya sebagai termohon. Dan untuk agenda sidang tadi sudah dilaksanakan sekira pada pukul 9 pagi dan selesai digelar hingga pada pukul 10.20 dengan agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diusulkan ataupun juga dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya selaku termohon. Tadi untuk ahli yang dihadirkan ini adalah seorang akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia yang bernama Henry Jayadi, yang mana tadi dari saksi ahli menyampaikan pendapatnya dan juga sudut pandangnya berkaitan dengan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo ini. Terdapat sejumlah poin-poin tadi yang disampaikan oleh ahli dalam sidang lanjutan hari ini. Yang pertama, tadi ahli berpendapat bahwa gugatan ganti rugi dalam pra-peradilan ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat meski adanya tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini sudah dinyatakan tidak sah dalam pra-peradilan jilid pertama yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya. Lalu untuk poin yang kedua ataupun juga poin selanjutnya yang disampaikan oleh ahli adalah ahli menilai bahwa ada sejumlah komponen ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya yang seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan. Salah satunya ini adalah gugatan ganti rugi untuk biaya advokat. Hal ini dikarenakan dari ahli berpendapat bahwa biaya advokat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen ganti rugi karena termasuk biaya private ataupun juga personal oleh tersangka. Hal ini sesuai putusan MK nomor 77 tahun 2020. Kalau kita simpulkan sedikit tadi Priska dari ahli yakni Dr. Henry Jayadi ini menyampaikan bahwa gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang mana dari pihak Roy Suryo ini meminta ganti rugi kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya ini seharusnya tidak tepat dilakukan oleh pihak Roy Suryo karena hingga saat ini Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka. Dan sedikit kilas balik juga kalau kita mendengarkan dan juga mengetahui sedikit begitu bahwa dalam gugatan pra-peradilan yang ketiga ini dari pihak Roy Suryo ini menuntut ganti rugi dengan total sebesar 206 juta atas tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan secara tidak sah yang diajukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Secara rinci 206 juta tersebut ini diantaranya adalah ganti rugi secara material yakni senilai 106 juta rupiah dan juga ganti rugi secara imaterial senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk sidang pada hari ini memang sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan esok hari dengan agenda yakni kesimpulan. Sementara demikian kembali ke Anda Priska. Ya, terima kasih Amrina untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, berlanjut hari ini. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darpawan ini mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon, yakni Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa esok. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya
setelah nanti kesimpulan. Ya, di tengah maraknya korupsi dan rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah mengalami defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Shirley sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Shirley mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Sementara itu pemirsa, 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan nindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026.
Hingga kini, total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.